Shalom. Apa kabarnya? Oh, lemes ya. Kok lemes ya? Pindah posisi dulu ya. Shalom. Lu masih lemes. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, Oma Opa. Kita bangkit berdiri. Coba senggol kanan kirinya. Sudah senyum apa belum? Sudah, beneran? Sudah, oke. Katakan Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Kita akan nyanyi pujian. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat tunjukkan lagi saudaranya. Ada senyum gak? Kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oma Opa kok lemes ya? Apa belum makan? Belum. Apa ada banyak masalah? Banyak. Justru banyak masalah semakin nempel sama Tuhan. Amin. Amin. Karena masalah itu membuat kita semakin apa? Semakin cinta Yesus. Benar apa benar? Benar apa benar? Apa semakin lari dari Yesus? Semakin nempel apa semakin lari? Oh, oke. Nyanyi yang banter ya. Bukan buat saya, tapi buat Yesus. Oke? Ku kasih dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ditunjuk saudaranya, lihat wajahnya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Urip iki pancen Ke masalah kadang tekani gonta ganti
ojo wedi lan ojo kuwatir, Kadang Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, kadang Gusti kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus, oh ana Gusti Yesus, masih ya uripku akeh masalahe. Penting ana Gusti Yesus, beres kabeh. Kandha Gusti pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, kadang Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. sing penting ana Gusti Yesus, oh ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ana Gusti Yesus kudu jati, sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih ya uripku akeh masalahe. penting ana Gusti Yesus, beres kabeh. Sekali lagi yuk. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Penting ana Gusti Yesus, beres kabeh. Sing penting ana Gusti Yesus, Ana Gusti Yesus, masih ya uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus, masih ya uripku akeh masalahe. Penting ana Gusti Yesus, beres kabeh. Beres kabeh. amin. Beres kabeh. Tot kanan kiri beres kabeh. Beres kabeh. Amin, beres kabeh. Bila roh Allah ada Di dalamku ku kan menari, tidak menari. Saya minta Bapak Ibu Saudara om apa nari yuk. Kalau Allah ada Asik. dalamku, bukan menari,
bertindak menari. Stop dulu dong, stop dulu. Menarinya kok setengah-setengah ya? Apa masalahnya belum selesai? Sudah, beres kabeh. Masalahnya belum selesai atau dibawa ke sini supaya selesai? Beres kabeh. Tenang, beres kabeh. Beres kabeh. Artinya beres gak? Beres. Pikirannya beres gak? Beres. Penglihatannya beres mboten? Beres kabeh. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Yuk menari, tangannya di atas. Bukan menari, bukan menari, Bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. asik. Bila roh Allah ada Di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Amin, amin. Silakan duduk, oma opa. Siapa yang hari ini rindu? Rindu terima berkat dari Tuhan. Semua rindu. Rindu berkat apa dulu? Berkat rohani. Amin, amin. Oma opa, yang terpenting itu adalah firman-Nya Tuhan tinggal di dalam hati kita. Amin. Itu berkat terbesar di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita akan angkat satu pujian untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Pujian ini adalah pujian yang diciptakan oleh seseorang yang dia mengalami pergumulan. Tapi dia bisa ngomong sama Tuhan, ngomong gini. Ku berbahagia, yakin teguh Yesus abadi. Yesus abadi. Amin. Kepunyaanku, aku warisnya. Aku Warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi, aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus, memuji Yesus selamanya, selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Amin. Yakin teguh Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, ciptaan baru.
Ya. Aku bernyanyi bahagia. Apa bisa angkat tangan? Memuji Yesus selamanya. Selamanya aku bernyanyi Yesus bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oma-opa yang angkat pujian ini, jadikan ini doa oma-opa. Apapun persoalan di dalam perjalanan hidup kita, kita mau nyanyikan bahwa aku bahagia ikut Yesus. Kita tetap bahagia ikut Yesus. Amin. Karena kebahagiaan dia hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Sekalipun tantangan silih berganti, tapi kita tetap bisa puji Tuhan dan kita ngomong sama Yesus bahwa kita bahagia ikut Yesus. Aku bernyanyi, yes Tuhan, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oma-oma bisa pejamkan mata, bisa buka kedua belah tangan oma-oma sambil menyanyikan aku bernyanyi. 1, 2, 3. Aku bernyanyi. Jadikan ini doamu oma-oma. Jadikan ini doamu, jadikan ini kekuatanmu. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Inilah kami Tuhan umat-Mu, inilah kami anak-anak-Mu. Kami berbahagia ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan,
ada sesuatu yang indah yang akan kau sampaikan di tempat ini. Amin. Kami buka hati kami. Kami katakan, hati kami penuh dengan sukacita itu. Terus Tuhan, kau hampiri kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Hanya Engkau yang berkarya di tempat ini. Inilah tempatmu Tuhan. Inilah hati kesukaanmu. Kami menyembah. Kami berbahagia. Terus Tuhan, jamah kami. Kami berbahagia. Kami Ku sembah Kau Yesus. Karena-Mu. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Setiap kita menyembah Dia yang ada di tempat ini. Setiap kita mengucap syukur. Haleluya. Karena kita punya Tuhan yang mendengar. Kita punya Tuhan yang hidup. Setiap pribadi kau jamah di tempat
sembuhkan kami Tuhan, pulihkan kami, pulihkanlah kami. Ya rakalabo sekaraba ya lakana ya labasyama ya laba ya laba laba laba. Seperti air Tuhan Kau menumpahkan sukacita itu dalam hati kami. Kau pulihkan Tuhan jiwa kami, roh kami. Kau pulihkan Tuhan roh kami, Bapa, jiwa kami. Kau pulihkan Tuhan roh kami, jiwa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Kau yang sanggup mengerjakannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang pada pribadi yang benar Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, hanya Yesus yang sanggup Tuhan menjamah kami Bapa. Sebab tangan-Mu tidak kurang panjang untuk memulihkan kami Tuhan. Sebab Tuhan sukacita-Mu Tuhan tidak kurang jauh Tuhan untuk menjangkau kami Bapa. Sukacita yang daripada surga itu, kami percaya lebih daripada sukacita dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kelepasan dalam hidup kami. Tidak ada ketakutan dalam hidup kami Bapa. Sebab kami punya Yesus, kami punya Tuhan, kami punya Tuhan di dunia ini Tuhan. Terus Tuhan Kau jelikan kami. Terus Tuhan Kau jamah setiap kami. Hamba-Mu percaya Tuhan, Hamba-Mu mengerjakan semuanya nih hanya Engkau yang kami sembah, yang kami muliakan, Raja di atas segala raja itu Tuhan. Hanya Engkau seorang Tuhan, melebihi daripada segala pribadi Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan. Bahkan Kau lebih dekat daripada yang kami rasakan saat ini Tuhan. Ketika kami lemah, kami takut, kami khawatir, bahkan Kau memegang kedua tangan kami Bapa. Kau memberikan penghiburan kepada kami, bahkan Kau mengangkat roh kami tinggi Tuhan, semakin dekat kepadamu Bapa, sehingga kami tahu dan kami rasakan bagaimana cinta surga itu atas hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur atas semuanya ini Tuhan. Kau urapi anak-Mu ini Tuhan. Kau pakai Tuhan, hamba-Mu sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang berkenan Tuhan. Kau tutup bungkus dengan darah Yesus itu Tuhan. Tidak ada kuasa di tempat ini selain kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Bapa itu ada di tengah-tengah kami Bapa. Dan kami percaya penyembahan itu benar Kau menikmatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau raih Bapa. Engkau raih pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau peluk mereka Tuhan. Kau jawab segala doa yang ada di hatinya Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore. Kita akan belajar firman Tuhan. Opa Oma, hidup kita ada tiga, terdiri dari tiga: roh, tubuh, dan jiwa. Yang terutama yang mana? Dari tiga hal ini. Roh. Yang roh angkat tangan. Yang jiwa. Yang tubuh. Kok dia nggak angkat tangan? Ya nggak angkat tangan. Ikut siapa? Ikut saya. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas di Yohanes pasal 4 ayat 24. Aku bacain ya.
Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-24. Firman ngomong kayak gini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada lagi satu ayat, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ketiga. Udah buka? Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Amin. Opa Oma, firman Tuhan ngomong bahwa kalau seorang rohnya udah dikuasai, ada dua hal. Firman Tuhan ngomong, ketika seseorang rohnya dikuasai, maka orang itu jadi gila. Yang dimasukin rohnya ke babi-babi itu karena rohnya dikuasai roh jahat. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa ketika roh anak kecil itu dikuasai roh jahat, yang terjadi anak itu jadi apa? Bisu dan tuli. Intinya di sini bahwa yang terpenting dalam hidup kita adalah roh. Roh kita itu tidak bisa kosong. Kalau roh kita kosong, yang masuk pasti roh jahat. Tak ulangin lagi, roh kita tidak bisa kosong. Kalau nggak roh kudus, ya roh jahat. Yang mana yang dominan dari hidup ini? Yang di dalam roh kita. Ketika kita terus mengasah, mengisi roh kita itu dengan roh kebenaran, dengan firman Tuhan, maka roh itu akan menyingkir. Jadi roh kita itu ada, misalnya roh kita itu segini, misalnya ini harus penuh. Harus penuh. Hanya dua yang bisa mengisi roh ini. Kalau nggak roh kudus, ya roh iblis. Harus full, penuh. Ketika roh ini penuh, menentukan sikap kita. Tubuh kita, perbuatan kita ditentukan apa yang memenuhi daripada roh kita. Tuhan Yesus Bapa nggak kelihatan. Saya pun nggak pernah ketemu sama dia. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah roh. Ketika kita mau ketemu dengan Tuhan Yesus, hanya bisa dengan satu cara, yaitu roh kita penuh dengan kebenaran. Maka itu saya ngomong, kalau kita susah menyembah, kita susah berdoa, itu dicek dulu rohnya, isinya apa. Karena ketika roh kita penuh dengan firman, karena firman itu adalah Tuhan, maka yang terjadi, hidup kita, perbuatan kita akan sesuai dengan firman. Kalau roh kita dipenuhi dengan roh jahat, kita bisa jadi gila. Kita bisa sakit-sakitan. Maka itu banyak ketika kita melayani Tuhan, maka yang kita doakan bukan sakitnya. Kita kuras isi roh.
orang ini. Ketika kita tahu bahwa seseorang ini rohnya penuh dengan firman, dengan Roh Kudus, maka memang kesakitan ini secara fisik. Tapi ketika tindakan orang ini tidak benar, maka rohnya penuh dengan roh jahat, maka kita harus melepaskan roh jahat itu. Kita sebagai manusia memiliki kehendak bebas. Kita bisa memilih Roh Kudus dan kita bisa memilih roh jahat. Kemudian kita akan ngomong, roh jahat tidak ada kuasanya. Roh jahat berkuasa di atas dunia ini. Bahkan ketika Tuhan Yesus dicobai, roh itu ngomong, sembah aku, maka semua yang kau lihat ini akan menjadi milik kepunyaanmu. Roh kita harus penuh. Roh ini harus dilatih. Maka itu paling gampang. Saya yang lumayan tahu tentang seorang pendoa. Itu tugasnya cuma ini. Memenuhi roh dengan firman, doa, pujian, dan penyembahan. Seorang pendoa gak usah lihat liputan-liputan dunia. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat mempengaruhi roh kita. Kita berdoa, loh, terus bagaimana pertanyaannya kita tahu tentang dunia ini? Loh, kita tahu sekali tentang dunia ini. Bahkan hari ini, siapa yang gak ngerti kalau ekonomi seluruh dunia ini kacau? Pertanyaannya cuma sederhana. Ketika kita tahu bahwa perekonomian dunia ini kacau, efeknya apa kepada roh kita? Ketika kita ketakutan, ketika kita khawatir, sangat mempengaruhi isi wadah daripada ini. Maka firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa mengucap syukurlah senantiasa. Ketika mengucap syukur, roh ketakutan, roh khawatir itu menyingkir dari gelas ini dan digantikan dengan roh ucapan syukur. Loh, mata kita melihat kita ada masalah, telinga kita mendengar bahwa kita ada masalah. Semua tahu di tempat ini saya pun punya masalah. Gak mungkin selama kita hidup di dunia kita pasti punya masalah. Tapi bukan masalah itu masalah utama kita. Masalah utama kita ada di roh kita. Saya suka sekali datang ke tempat ini. Lihat opa, oma benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, belajar tentang firman Tuhan. Roh ini sangat gawat. Roh Kudus itu gak pernah pamer. Tapi roh jahat selalu pamer. Roh Kudus selalu ada di belakang. Tetapi roh jahat selalu mau tampil di depan, menunjukkan kuasanya, kehebatannya. Kita semua ngerti. Kita pun mau hari ini mau lihat di YouTube bagaimana, maaf kata, kita bisa melihat di Bali bagaimana mereka bisa mengundang roh itu. Waktu saya pertama kali membangun roh belajar tentang roh, saya ada di Manyar, Betani Manyar itu, dan saya sampai sekarang masih mendengar suaranya Pak Alek. Waktu itu dia selalu ngomong gini, possess me Lord, artinya apa? Rasuk aku dengan Roh Kudus. Rasuk aku, artinya apa? Manusia bisa mengundang roh masuk di hidupnya. Kita mau lihat
dimanapun suku di Indonesia ini, mereka gampang sekali mengundang roh itu masuk dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang saya rindukan dan saya begitu sangat menantikan bagaimana umat Tuhan, umat gereja Tuhan itu mengatakan bahwa possess me, Lord. Rasuk aku dengan Roh Kudus. Tak ulangin, Oma. Cuman ini yang menentukan hidup kita. Gak ada yang lain. Efek nampak dari isi dari roh kita itu ucapan, tindakan. Amin. Amin. Kita buka di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Dikatakan di Roma pasal 8 ayat 10 dikatakan gini. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh kita adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saya ngomong, cuma di sini yang menentukan hidup kita. Saya ngomong, kalau kita ngomong kaya-kaya, orang dunia luar lebih kaya dari kita. Kalau kita ngomong baik-baikan, orang dunia lebih baik dari kita. Jangan ngomong dan jangan egois dan sok hebat bahwa orang Kristen lebih daripada dunia ini. Tapi saya mau ngomong ke opa-oma sore hari ini yang menentukan hidup kita. Ini. Kalau pagi saya jalan, ada seorang ibu-ibu naik mobil, dia turun dan membagi nasi di perumahan Araya. Tukang sapu jam 6 itu dibagi. Oma tukang sapu di Araya itu bukan 1-2 orang, bisa puluhan, mungkin ketemu 100 kalau dikumpulin pagi itu. Karena oma tahu sepanjang jalan Araya itu disapu sama mereka. Dan orang ini berjalan naik mobil dan membagi nasi pribadi, terus dia jalan terus, dia bagi. Saya ngomong, saya di Araya udah 5 tahun gak pernah kerjain ini. Maka saya ngomong, kalau mau baik-baikan, kita bagi orang Kristen gak usah sombong, kita lebih baik dari orang dunia ini. Mau kaya-kaya, kalau kita ngomong kaya, di atasnya orang kaya itu banyak orang kaya. Tapi satu hal yang saya mau tanyakan kepada setiap kita di tempat ini, apa yang mau kita bagikan kepada dunia ini? Opa, oma, meskipun usia kita berapapun, saya mau sampaikan kepada opa, oma, apa yang mau opa, oma tinggalkan untuk dunia ini. Salah satu hal yang saya pikirkan sampai hari ini, oma, saya cuma rindu membagikan dan meninggalkan sesuatu untuk generasi-generasi di bawah saya. Saya kemarin ngadain pasca anak gitu. Kita ngadain dan juga ngadain pasca anak. Itu bukan untuk menunjukkan bahwa MDK itu eksis loh. MDK itu ada loh. MDK mau ngeluarin itu duit gak kecil. Bukan itu yang kita mau kita sampaikan kepada kota ini. Tapi yang mau kita sampaikan, MDK sampaikan kepada kota ini. Kami kumpulkan anak-anak panti. Kemarin sekitar 350-400 anak. Kita ngadain KKR untuk mereka. Saya undang Karen. Saya mau undang yang terbaik untuk mereka. Ketika gereja mengadakan KKR, Oma,
Mereka belum tentu ada di sana, anak-anak panti ini. Ketika ada pesta rohani di kota ini, saya cuma ngomong, belum tentu anak-anak panti ini hadir di sana. Tapi sekarang waktunya MDK spesialkan anak-anak panti ini untuk kami buat pesta rohani buat mereka. Amin. Selesai acara ini Oma, kita selesai enggak? Saya udah pikirkan untuk tahun depan. Saya mau kumpulkan lagi anak panti, 700 anak panti. Kita mau buat mereka lagi. Saya mau undang Karen, saya mau undang Joshua Abraham tahun depan. Ini bukan untuk menunjukkan siapa MDK itu. Dan saya suka banget ketika kemarin kita ke Kali Manis. Saya suka lihat opa, oma mau melayani di sana bersama-sama. Saya suka banget. Kita harus memberkati, menunjukkan kepada mereka, oma, bahwa kita mungkin udah opa, kita sudah oma, tapi kita masih mau melayani Tuhan. Kita masih mau memberikan sesuatu kepada generasi di bawah kita. Amin. Tepuk tangan buat oma. Ini yang saya suka. Ada sesuatu yang keluar dari wadah ini. Itu gampang banget. Makanya saya kalau lihat orang, saya cuma lihat ketika dia bicara, ketika dia perbuatannya gimana. Dia boleh khotbah di atas mimbar. Dia boleh menjadi diaken dengan baju kebesarannya. Dia boleh melakukan apapun, memberikan kepada orang-orang sakit, dia boleh mengeluarkan jutaan rupiah. Maaf kata, saya cuma nggak ngelihat itu semua. Saya cuma melihat karakter orang. Karena kita harus sadar, Oma. Firman Tuhan ngomong, janda itu memberikan berapa uang? Tapi Tuhan sangat menghargainya. Tapi Tuhan sangat menghargainya. Mohon maaf, kalau kita ngeluarin uang 10.000, Oma, mungkin jatuh di jalan nggak dicari, bener nggak? Aduh hilang, ya wes. Coba kalau itu 10 juta, bisa gulung-gulung. Nah, artinya gini Oma, buat mereka orang-orang yang tidak ada kesempatan untuk memegang uang 10.000 itu 10.000 dipegang, itu bisa berhari-hari nggak hilang, nggak habis. Artinya ketika kita memberi, jangan melihat berapa besar yang kita berikan, karena itu uangnya Tuhan, bukan uang kita. Dan kita jangan melihat rendah orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk memegang uang. Sore hari ini kita belajar bahwa perbuatan, perkataan kita ditentukan oleh roh kita. Amin. Terus harus dilatih. Kemudian udah yang terakhir Roma, roh itu butuh makanan. Roh itu butuh latihan. Satu hari 24 jam dikurangi 8 jam, tinggal 16 jam. Berapa waktu yang kita pakai 16 jam ini untuk mengisi roh kita? Firman mengisi wadah ini, bahasa saya cuman setitik demi setitik. Sangat kecil pengaruh firman itu di dalam perbuatan dan perkataan kita. Dan itu harus diisi setitik dengan setitik. Tapi Oma tahu, roh jahat mengisi roh kita seperti keran. Begitu cepatnya dia mengubah, begitu cepatnya dia mengisi.
Amin. Bapak Oma, maka itu saya ngomong, roh harus dikasih makan firman. Saya ulangi, ketika kita membaca kayak hari ini kita baca firman ini, mungkin hanya setitik untuk mengisi wadah roh kita. Maka itu harus kita sering membaca firman, kita harus sering mendengarkan firman Tuhan, kita harus sering berbagi kepada saudara-saudara, sharing dengan opa, oma dan teman-teman yang lain bahwa roh ini harus dilatih. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang gak benar dan kita tidak suka, seketika, hitungan detik, kita bisa marah, kita bisa ngumpet, kita bisa tendang semuanya, kita bisa hanya seketika roh itu bisa mengisi gelas ini seperti keran. Dengan cepatnya dia mengisi wadah roh ini. Amin. Amin. Oma mau mengisi yang setitik, tulis titik. Amin. Gak kerasa oma. Cuman setitik. Ketika kita mengisi dengan firman, itu makanan, oma. Roh kita seperti hidup kita. Ketika roh itu penuh, full, maka ada yang dikeluarkan. Ketika roh ini penuh, ada yang dikeluarkan. Yang ketika roh kudus itu memenuhi wadah ini, maka roh jahat itu akan menyingkir dari wadah ini. Amin. Tapi ada yang kedua, ketika sudah penuh wadah ini dengan roh kudus, roh jahat tidak ada di dalam ini, tapi tetap ada yang dikeluarkan dari wadah ini. Itu namanya penyembahan. Amin. Saya ulangi Noma, wadah roh ini kalau enggak roh kudus berarti roh jahat yang mengisi. Ketika kita terus mengisi dengan roh kudus, maka penuh dengan roh kudus wadah ini. Dan ketika wadah ini penuh dengan roh kudus, maka ada yang dikeluarkan dari wadah ini. Itu namanya penyembahan. Amin, Opa Oma. Di sini rajin semua baca firman. Hari ini kita sangat gampang. Kita bisa buka YouTube, banyak khotbah dari orang-orang yang terkenal, orang-orang besar maksudnya yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka menunjukkan hidupnya dan diberkati luar biasa. Kita bisa seketika mendengar dan melihat mereka menyampaikan firman ketika mereka berbagi. Waktu saya pertama kali percaya sama Tuhan, pertama kali melayani tahun 90-an, saya harus mencari kaset-kaset. Saya bawa di mobil saya ketika saya kerja, saya pasang kaset itu. Saya itu sering dulu masuk ke toko-toko rohani, hanya mencari buku-buku rohani yang harus saya baca. Hari ini kita nggak usah mencari itu, susah-susah. Kita tinggal di HP, kita lihat semuanya. Oma, opa, terus isi wadah ini. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, kita sering dan selalu mendengarkan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran tentang firman Tuhan. Saya mau sampaikan, wadah ini harus penuh dengan firman. Dan wadah ini kalau tidak penuh dengan firman, itu berarti tidak ada iman di dalam hidup kita. Mohon maaf. Ketika kita dengan tekun mengisi wadah ini dengan firman Tuhan, gak usah teriak-teriak iman timbul, maka iman itu seketika akan timbul dalam hidup kita.
Kita belajar hari ini, ketika wadah ini dipenuhi dengan Roh Kudus, yang pertama yang tersingkir adalah roh jahat. Amin. Yang kedua, ketika wadah ini penuh, maka ada yang keluar dari wadah ini, yaitu namanya penyembahan. Dan yang ketiga, ketika wadah ini penuh, maka akan timbul iman dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Oma berdiri. Rohmu yang kudus, pulihkanku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, Ku buka hati, tuh jamahanmu berserah penuh berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembah, buka hati, jamah kami Tuhan. berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Ku
menyembah oma-opa. Berikan 5 menit menyembah kepada Yesus. Yesus mengerti hatimu. Yesus mengerti hatimu. Tempat ini, kegiatan ini bukan rutinitas yang dilakukan, tetapi ini waktunya oma-opa menyembah Yesus. Berikan waktu 5 menit saja bagi Yesus. Kita bawa korban hati kita, hidup kita di hadapannya. Yesus Raja, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima korban syukur kami. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Kita semua adalah orang yang suka berdoa. Semua datang menyembah. Ini penyembahan kami, oh. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Setiap suku bangsa datang berdoa. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan. Berdoa mau bawa korban di hadapan Tuhan, bawa korbanmu di hadapan Bapa. Agar semua suku dan bangsa datang berkata, jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Firman hari ini menguatkan oma-opa. Daging kita memang lemah, tapi roh kita harus bangkit di hadapan Tuhan. Ngomong sama jiwa kita
bahwa kita harus jadi rumah doa. Tuhan terlalu peduli buat oma opa, terlalu peduli dengan setiap apa yang oma opa alami. Justru lewat persoalan hidup, maka firman Tuhan itu akan hidup di dalam kehidupan kita. Perjalanan iman kita semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh lewat setiap persoalan dan pergumulan kita. Biarlah hidup kita menjadi rumah doa, rumah sacrifice, pengorbanan. Ada yang kita bayar di hadapan Tuhan. Setiap yang percaya kepada Yesus itu harus melayani. Mungkin oma opa bilang, saya bisa melayani apa? Berdoa. 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 Berdoa dan berdoa. Berdoa dan berdoa. Jangan pernah putus berdoa. Jangan pernah putus berdoa. Karena di dalam doa pengharapan tidak akan pernah sia-sia. Ngomong sama diri oma opa, saya mau jadi orang yang mau berdoa senantiasa, supaya saya hidup di dalam apa yang Tuhan mau kerjakan. Jangan oma opa pikir saya sudah, umur saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak oma opa, justru oma opa bisa melakukan jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Berdoa itu punya kuasa. Yang setuju mau jadi rumah doanya Tuhan, bisa angkat tangan. Kita angkat pujian ini. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa. Berdoa buat anak, berdoa buat cucu, berdoa buat generasi oma opa, berdoa buat pasangan oma opa, berdoa buat keluarga yang kau kasih. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, Ini kami yang Bapa, agar semua suku bangsa datang. sekali lagi katakan, jadikan kami Tuhan, jadikan, Jadikan aku Tuhan angkat tangan oma opa setuju dengan sorga. Mau dipakai lebih lagi, bukan kesungutan yang ada dalam hidup kita. agar semua suku bangsa Yes Tuhan, datang menyembahmu. ya Bapa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Suara-suara yang meriah buat Yesus, lebih meriah lagi buat Yesus oma opa. Amin, 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 amin. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, kami bersyukur buat kebenaran-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami bahwa kami adalah orang-orang yang harus senantiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan, harus senantiasa bertumbuh di dalam hadirat Tuhan, harus senantiasa berbuah-buah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan setiap orang yang belum percaya kepadamu, mereka akan percaya karena ada Yesus yang tinggal di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang memerdekakan setiap kehidupan kami, firman-Mu yang memampukan kami berdiri, dan kami lebih daripada pemenang.
Berkati Oma Opa Tuhan di malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Kuasa-Mu terus bergerak di dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka adalah biji mata Tuhan. Biji yang berharga di mata Tuhan. Dan di dalam usianya yang senja, Tuhan Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan mereka, senantiasa menuntun mereka bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Mari Tuhan, Kau berkarya di dalam lidah mulut bibir Oma Opa, supaya di dalam setiap perkataan ada ucapan syukur, ada ucapan syukur, ada ucapan syukur, ada ucapan syukur, ada ucapan syukur. Karena di dalam ucapan syukur kuasa-Mu turun ya Tuhan. Berkati Oma Opa Tuhan di dalam pemikiran hikmat. Engkau memberikan hikmat yang baru atas Oma Opa di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap pendengaran adalah pendengaran yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Munculkan firman-Mu di dalam hati mereka ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kuasa dalam hidup mereka, mengendalikan setiap Oma Opa di dalam perjalanan hidup mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuasa-Mu malam hari ini Tuhan membungkus Oma Opa untuk selama-lamanya Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan yang Oma Opa hadapi Tuhan itu pergumulan yang biasa, yang ringan Tuhan. Karena setiap kami Tuhan, baik Oma Opa bahkan kami di tempat ini harus belajar untuk lemah lembut dan rendah hati Tuhan. Seperti Engkau yang sudah meneladani kehidupan, memberi teladan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ko Hendra Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu akan bekerja, bahkan lebih dalam lagi bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang sudah diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Siapa diberkati hari ini dengan firman Tuhan? Saya mau tanya dulu, bagaimana cara mengisi rohnya kita supaya tetap terisi? Yang tadi sudah dijelaskan sama Pastor Hendra. Ada yang bisa jawab? Saya mau tanya lagi. Firman Tuhan yang Oma Opa baca, ada yang hafal? Ada firman Tuhan andalan enggak? Ada. Ya coba siapa? Coba tante. Ya, coba Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia menurunkan anaknya juga supaya setiap orang berhati tidak pindah sama lain beroleh hidup yang kekal. Amin. Ada lagi? Ada lagi? Loh, gak ada yang hafal. Hanya ada saya. Mazmur 23 ayat berapa, Oma? Ayat 1 apa bunyinya? Amin. Gimana Oma lebih keras lagi, bisa berdiri? Memberikan aku di tempat dia memberikan aku di air yang benar. Oke. Kalau Oma ada masalah, Oma ngomong Tuhan adalah gembalaku, atau Oma ngomong Tuhan ini masalah sih mari ada? Beneran nih Oma waktu ada masalah ngomong Tuhan adalah gembalaku, atau Oma masalahnya gak mari-mari? Oh gitu, bener Oma? Yesus tolong saya. Oh gitu, yes. Ada lagi? Ya, iya Oma, ayo. Oh barengan. Ya, nggak apa-apa, satu dulu. Oke. Gimana? Carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka segala perkara akan ditambahkan kepada. Amin. Luar biasa. Matius 6:33 begini bunyi firman Tuhan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Gak apa-apa. Gimana Oma? Ayo gimana Oma? Ayo, sama lagi. Siapa lagi? Ayo, berdiri, Yes. berdiri. Ayo. Amsal 3:9. Ya. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan segala penghasilanmu. Yes. Maka melindungi. Amin. Amin. Sebentar Oma, jangan duduk dulu. Nah itu firman, jangan duduk dulu Oma. Firmannya
Seperti apa Oma tadi katakan? Amsal 3. Bunyinya. Stop sampai di situ. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Oma sudah ngelakuin belum? Sudah. Oh. Oke, silakan duduk. Tadi yang tadi carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, Oma boleh berdiri dulu, Oma. Di mana-mana ya nyarinya. Ayo. Oma saya mau tanya. Waktu Oma ada masalah. Tadi kan Pastor Hendra ngomong penuhi roh kita dengan cara memenuhi firman apa? Roh kita dengan apa? Dengan firman. Nah, waktu Oma ada masalah, Oma bener cari Tuhan apa muring-muring gitu loh bahasanya? Cari Tuhan. Cari Tuhan, Oma. Waktu ada masalah apa yang Oma katakan? Misalnya saja Iya. tidak bisa tidur, Heeh. aku datang berlutut pada Tuhan dan minta Tuhan tolong. Wah, tepuk tangan dong buat saudara kita Oma. Ada lagi, iya. Banyak ternyata. Oke, ayo. Ini kayaknya Berdiri. Gak apa-apa, sampai jam 10. bisa dibuka. Iya. Tuhan akan kekuatan. Oke. Dia memberikan aku di rumput yang hijau. Amin. Amin. Itu ayat favorit. Ada lagi? Iya, banyak ya Ya, ternyata. gak apa-apa. Ayo. Matius 11 ayat 28, Oke. 9:30. Oke. Marilah padaku semua yang letih dan berbeban berat, Yes. aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang pasang dan belajar padaku, karena aku rendah hati dan jiwaku kan mendapat ketenangan. Sebab pikiran pasang itu Wah. Acara ringan. Yes. Tepuk tangan dong. Ada lagi? Udah, yang sudah kursi cepat. orang yang miskin di hadapan Allah, Iya, gak apa-apa, mereka lah yang punya kerajaan surga. Amin. Ada lagi? Satu Tesalonika Ya. 11 Ah. tetaplah berdoa. Wah. Tetaplah. Coba sekali lagi 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Wah ini Pastor Hendra ayat favorit. Tetaplah berdoa. Siapa yang setuju dengan firman Tuhan? Amin. Karena firman Tuhan itu ngoncei hidupnya kita. Bahasa ngoncei itu sama apa? Ngoncei itu apa ya? Ya, pinter. Aduh, luar biasa. Ini aturannya ada gift-nya ya. Seharusnya ada gift-nya ya. Itu ketinggalan ya. Iya. Oke. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Kalau opa bisa menghafal bahkan melakukan firman Tuhan itu karena roh. Amin. Yuk kita akan doa syafaat dulu dipimpin oleh Kak Isa. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama, tadi kan tetaplah berdoa ya. Tadi siapa yang dapat firmannya tadi tetaplah berdoa, saya nggak lihat. Pipis orangnya. Oh, orangnya pipis ya. Ya. Puji Tuhan ya, kita sama-sama berdoa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu buat sore hari ini Engkau boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Firman-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan, yang menuntun setiap kami ya Tuhan. Untuk setiap opa-oma yang ada di tempat ini dipenuhi dengan firman. Dan Engkau melihat bagaimana tadi ya Tuhan Yesus beberapa ya Tuhan boleh, oh Tuhan Yesus, mengingat akan firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, bukan hanya sekedar mengingat ya Tuhan, tetapi boleh mengaplikasikan ya Tuhan setiap firman-firman yang dihafal ya Tuhan Yesus untuk setiap kehidupan oma opa ya Bapak. Bahkan kami percaya ya Tuhan, karena semuanya tidak mendapatkan kesempatan karena terbatas dengan waktu, kami percaya semuanya opa dan oma yang ada di tempat ini adalah hamba-hamba yang suka berdoa, adalah hamba-hamba yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan hamba-hamba yang senantiasa melakukan firman Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, walaupun usia yang semakin bertambah ya Tuhan,
Oh Tuhan Yesus, manusia lahiria yang semakin merosot ya Tuhan, tetapi manusia batinia ya Tuhan, setiap opa oma yang ada di tempat ini akan terus diperbaharui dan terus diperbaharui karena firman yang tumbuh di dalam hati setiap opa oma yang ada di tempat ini. Terima kasih buat hamba Pak Wijaya yang boleh Engkau percayakan untuk memimpin ya Tuhan, menggembalakan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GKS Stokam yang ada di tempat ini Tuhan. Bapak, kami percaya hamba-Mu Pak Wijaya sekeluarga ya Tuhan Yesus Bapak, Engkau juga akan terus memberikan kekuatan ya Bapak, Engkau memberikan hikmat ya Tuhan, Engkau terus memberikan oh Tuhan Yesus kreativitas yang daripada Tuhan untuk membawa Tuhan setiap opa-oma yang ada di tempat ini ya Tuhan semakin lebih lagi ya Tuhan Yesus di dalam pengenalan akan Tuhan, menuntun hari lepas hari dengan kasih setia dan anugerah Tuhan. Engkau memberkati setiap pertemuan-pertemuan ibadah, Engkau memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, ke setiap tempat-tempat yang Tuhan boleh mengutus GKS Stokam yang ada di tempat ini ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap hamba-hamba-Mu, seluruh keluarga besar jemaat Tuhan GKS Stokam ya Bapak. Engkau memenuhi setiap keperluan, kebutuhan apapun ya Tuhan Yesus Bapak, yang diperlukan di dalam setiap pelayanan-pelayanan kemana Tuhan mengutus GKS Stokam ya Bapak. Engkau memberkati Tuhan satu persatu setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Engkau memberkati anak, cucu, mantu, semuanya ya Tuhan, cicit Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah usaha pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati pelayanan, sekali lagi Engkau memberkati ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah tempat ini ya Tuhan. Diberkatilah seluruh lingkungan yang ada di tempat ini Tuhan. Ada sinar kemuliaan Kristus yang bercahaya dari tempat ini. Ada pujian penyembahan yang dinaikkan di tempat ini. Kami percaya akan naik ke tahta surga dan akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Pemerintahan yang ada di tempat ini Tuhan, Kau memberkati RT, RW, seluruh warga lingkungan setempat. Engkau memberkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Lingkungan di mana setiap opa dan oma juga bertempat tinggal, Kau juga memberkati hubungan ya Tuhan, komunikasi ya Tuhan Yesus dengan lingkungan ya Tuhan, Kau juga memberkati. Di sana opa oma boleh tinggal juga menjadi berkat, juga boleh dilihat ya Tuhan oleh banyak orang bahwa ada Kristus hidup di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Engkau memberkati juga kota kami Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan kota kami. Engkau memberkati negeri kami Indonesia Tuhan. Keadaan yang kami melihat tidak semakin baik ya Tuhan, tetapi kami percaya, kami berpegang kepada firman-Mu. Kembali Tuhan, kami mau melihat surga, kami mau melihat Engkau. Kalau dunia berkata itu tidak baik, dunia berkata itu perekonomian tidak baik, atau segala apapun itu tidak baik, tetapi segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu adalah firman-Mu. Oleh sebab itu ketika setiap kami ada di tempat ini boleh melihat segala sesuatu itu tidak baik, tetapi kami akan melihat bahwa segala sesuatu bersama Tuhan itu baik adanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Engkau juga memberkati setiap mereka, dari Sabang sampai Merauke. Diberkati tanah, laut, udara, diberkati negeri kami berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami di hadapan Engkau. Biarlah dari tempat ini juga boleh lahir ya Tuhan para pendoa-pendoa, para pemuji-pemuji ya Tuhan, para penyampai-penyampai firman ya Tuhan, kabar keselamatan untuk menjadi terang, untuk menjadi teladan, untuk menjadi garam di luar sana ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan persembahan. Yang memimpin doa persembahan, Bapak, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih sebentar kami ingin memberi sebagian dari harta kami. Kau kuduskan Tuhan, terutama hati kami, biarlah kami memberi dengan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Engkau dengan kasih Tuhan
kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi Om Opa kita berdiri. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ditunjuk saudaranya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Om Opa, kita mau seru-seruan ya. Biasanya kan kalau sudah selesai ini, yuk seru-seru, cari pasangan berdua-dua. Ono ae malas satu adem. Ono ae malas satu. Pasangan sudah? Sudah? Nah, saya punya pasangan ini. Ada depan. Tangannya salah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Asik. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan yuk. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Asik. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat temannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi asik. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Asik. Oke, silakan duduk Om Opa. Karena kita sudah penuh dengan kasih, tidak ada yang tukaran, ya Pak, bener ya? Ya. Gak boleh ada yang tukaran eker-ekeran ya? Iya, oke. Masih ada, nanti urusan sama Pak Om. Pak, saya persilakan Pak untuk pengumuman. Terima kasih untuk firman-Nya membawa kita menjadi lebih giat, juga lebih senang ya. Ini ada pengumuman. Pengumuman untuk hari Rabu, ibadah dilayani oleh PS Yonas dari Australia. Juga tanggal 20 hari Jumat, PD di Kasivilia dilayani oleh PS Yunus Santoso. Sekian pengumumannya. Terima kasih. Ya, pertama terima kasih buat Pastor Hendra dan timnya. Ini timnya namanya MDK. Ya, siapa yang tahu arti MDK? Hadiahnya gede.
Mereka semua tidak berani ngasih hadiah kecuali dari MDK. Kulkas 2 pintu. Ayo, siapa yang berani? Angkat tangan. Gampang ini MDK, sering tak sebut-sebut loh teman. Memang tidak terlihat, tapi pelayanannya luar biasa. Tadi panti asuhan 350, entah lagi 700, dilipatkan terus. Ini pelayanan yang tidak butuh diviralkan, tapi benar-benar fokus nyenengno hati Tuhan Yesus. Ayo, tak ulang lagi, pintu, kulkas 2 pintu. Ayo, kulkas 2 pintu, atau lu sudah dibawa di mobil, atau nanti TV 42 in. Ayo, tidak ada yang lainnya, tidak kira berani bagi, kecuali di JIG Stokam. Nah, sudah disiapkan sama Pastor Hendra. Ayo, angkat tangan siapa yang berani. Ayo, siapa yang berani? Kira-kira tidak boleh, harus pasti. Apa? Mitra doa dan kasih. Waduh, mitra doa dan kasih. Mana mitra supermarket? Kalau ada doa ya pasti ada kasih. Ya ada, tidak tahu ya. Nah, tak beri bocoran ya. Berarti kulkasnya buat saya ya. Menara Doa Kota. Jadi mereka tergerak untuk mengumpulkan generasi-generasinya untuk berdoa, untuk bentuk menara doa kota. Kotanya mana? Ya kota-kota sudah. Kota-kota seluruh Indonesia, belum seluruh dunia. Ya, diberkati oleh firman Tuhan. Luar biasa ya. Saya sendiri kalau ngomong Roh Kudus sebenarnya wah luar biasa. Ini tapi yang dilupakan kekristenan. Kadang Roh Kudus hanya firman yang sekelebat aja sudah. Seakan-akan waduh, gerakan Roh Kudus, suara Roh Kudus, bahasa Roh Kudus. Bahkan hamba Tuhan Kristen, tadi diomong orang Kristen belum tentu baik. Malah orang yang di luar Kristen itu memiliki hati penuh dengan Roh Kudus. Saya bukan menyinggung salah satu jemaat yang merasa mendengar suara Roh Kudus, padahal sudah disiapkan, semua KKR sudah disiapkan, enak enteng jawabannya. Suara Roh Kudus tidak boleh kita melayani di sana. Ada seperti itu suara Roh Kudus. Nah ini loh, kadang yang kelibetan ya seperti ini. Itu sangat-sangat bahaya ya. Makanya hari ini kita tadi dijelaskan banget, diperumpamakan aja sudah jelas. Kita harus penuh seperti isi aqua tadi, ojo dibocori, apalagi disedot habis. Tapi terus dipenuhi dengan apa? Firman. Makanya tadi disebut, oh punya firman andalan, pasti masing-masing harus punya. Kalau nggak punya, lah ngapain jadi orang Kristen? Kan seperti itu ya. Jadi semua harus punya. Terlebih lagi memiliki Roh Kudus, jangan memiliki roh halus. Ya, karena roh halus mintanya apa? Selalu nah, itu sesajen-sesajen yang menakutkan. Ya. Nah, kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, nanti akhirnya gelas yang tadi itu diisi sama roh iblis. Loh ini tidak melihat tentang usia loh. Bahkan lansia pun sama loh. Saya tadi juga tersentuh dengan firman hari ini. Walaupun kita hamba Tuhan, bisa loh kita melakukan kejahatan. Bukan orang Kristen toh, hamba-hamba Tuhan pun bisa melakukan kejahatan. Apalagi kalau sudah merasa sakit hati, kepahitan, tidak bisa hilang. Katanya kopi itu nyetak. Saya juga pernah kepahitan, momen sudah tidak bisa hilang. Tapi kalau kita bersama Roh Kudus, kita akan dipenuhi apa? Kebaikan-kebaikan. Dan kejahatan itu akan dilepaskan. Ya, kiranya nanti firman ini bawa pulang, jadi rema, jadi berkat. Untuk apa? Kita benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan ada kejahatan, jangan ada tengkar-tengkaran, tadi jangan ada rebutan. Ya, tadi sudah dikasih pertanyaan, dihadiahi kulkas 2 pintu, tidak harus jawab, ya kan? Sampai-sampai di sana pun saya jujur kadang gegeten ya melihat keadaan saat ini ya. Sudah kupon dikumpulno 10 ya gak cair-cair. Ini gegeten saya gitu ya, apa sih ya kan, maunya apa? Hati-hati. Bisa jadi itu satu pengikatan supaya kamu datang terus, ya kan? Jangan tergiur dengan 2 kilo beras, jangan tergiur dengan 3/4 kilo beras, jangan. Tapi fokus. Hari ini pun kita nanti dapat berkat. Ya, luar biasa, saya senang pelayanan dari MDK kiranya terus
menggawangi JIG Stokam, membentuk bersama lansia-lansia kita, karena misi saya terutama saya tidak mampu sendiri. Kesakitan hati ini terus memuncak, loro hati. Sakitnya di sini tuh nemen, apalagi dengar gosip-gosip itu sangat sakit. Saya tapi yakin Roh Kudus terus memenuhi diri saya, walaupun saya tidak merasa sombong, saya sudah pasti Roh Kudus akan tuntun saya. Sampai-sampai saya hari ini pun dapat lagu-lagu yang lumayan enak, singkat, jelas, yang bikin hati saya ini rodo-rodo ayem. Umpomo aku rawedi dosa loro tak wales loro kaya atu sing tak tompo nanging aku percaya. Jadi walaupun sakit di dalam diri saya, kalau saya mau balas sakit akan sakit, betul enggak? Tapi semua sakit hati, tato ini tak terima sudah. Kamu mau gosip no opo ay tak terima. Karena apa? Sesuai firman hari ini. Tadi saya berdiri di situ ketegun sampai balik di belakang tak hafal ini. Lagu ini tak hafal. Bawaan lagu ini. Jadi loro ojo dibales loro. Ya, kamu dapat tato di hatimu ojo dibales. Ya, tapi punya rasa opo? Enggak mentolo. Ya, terlebih lansia-lansia gak mentolo aku. Nek mau balas lansia nggak mentolo, ya kan? Tapi kalau terus membawa diri kita dipenuhi Roh Kudus, saya yakin kebaikan akan diterima pribadi lepas pribadi. Firman yang dahsyat kiranya dibawa pulang untuk jadi rema, untuk benar-benar dipraktekkan, untuk benar-benar memenuhi yang belum dipenuhi sudah, supaya apa? Roh yang jelek-jelek ini keluar, dan yang terisi seperti aqua yang jernih tadi, Roh Kudus murni sudah. Saya yakin opa-oma di sini akan dipenuhi Roh Kudus. Ya, oke, kita akhiri firman kita akhiri pada hari ini dengan kita bangkit berdiri. Ya, pengumumannya bukan sekedar orang Australia datang ke sini, kemarin orang India, orang Korea. Jujur, saya yakin sesuai firman hari ini Roh Kudus terus akan memenuhi JIG Stokam, akan dikirimkan orang-orang yang luar biasa yang akan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga aku. Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, membimbing kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, mengingatkan pribadi lepas pribadi. Minimal kita harus memiliki Roh Kudus yang benar-benar dipenuhi oleh firman, penyembahan, dan doa. Kiranya dengan kita penuh Roh Kudus, roh-roh lain akan dibuang, terutama roh kejahatan, roh iri hati, roh apapun yang jahat akan dilepaskan. Kiranya bawa pulang untuk jadi rema dan kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi
Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan, terkhusus buat firman-Mu Tuhan. Kiranya akan menjadi berkat terindah Tuhan buat anak-Mu, buat jemaat-Mu Tuhan, untuk dibawa pulang menjadi rema pribadi, lepas pribadi. Tuhan, saya berdoa buat Pastor Hendra Tuhan, Kau terus pakai semakin luar biasa, semakin dahsyat Tuhan. Kiranya Kau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan, akan Kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu. Saya juga berdoa buat tim MDK Tuhan. Kiranya terus Engkau lawat, Engkau terus sertai di dalam pelayanannya, terus Engkau lindungi Tuhan, Engkau turunkan berkat-berkat buat MDK Tuhan. Kiranya jadi penyalur berkat dari-Mu Tuhan, dan kiranya terus Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya walaupun tak terdengar Tuhan, hati pribadi, lepas pribadi di dalam tim MDK terus Kau pakai Tuhan. Terkhusus akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa makan juga. Terima kasih. Selain berkat rohani, kita sudah diberkati jasmani. Jujur, saya pun seakan-akan, waduh, jawaban Tuhan ini luar biasa. Di bulan Agustus saya mau adakan KKR di Pujiharjo. Saya tidak punya kekuatan apa-apa, saya tidak punya power apa-apa, tapi Tuhan kirimkan, ya walaupun hanya berupa baju layak pakai, kiranya akan jadi berkat buat jemaat di Pujiharjo, khususnya di Betani. Saya akan KKR di sana, nanti saya disertai sama Pastor Musa dari Caruban. Ya kiranya terus JIG ini akan memberikan berkat sesuai dengan misi visi, diberkati, memberkati, saling mengasihi, penuh inovasi. Kiranya terus kita akan diberikan yang terbaik dari Tuhan. Khusus buat MDK, juga Pastor Hendra, sekali lagi terima kasih. Jangan kapok-kapok dan terus akan menggawangi kita, akan membawa kita, terutama khususnya lansia JIG, akan ada satu perubahan di JIG Estokam dan perubahan pada lansia pada umumnya. Saya tidak menghakimi, kiranya nanti jadi teladan. Firman hari ini bawa pulang, benar-benar diasah di dalam diri kita, renungkan matang-matang apa yang sudah kita lakukan, penuh dengan Roh Kudus atau penuh dengan roh halus. Itu aja sudah diterapkan seperti gelas, sangat simpel, sudah direnungkan, nanti tidur direnungkan. Pastor Hendra tadi ngomong apa, kiranya nanti jadi berkat dan kita nanti dilimpah-limpahkan Roh Kudus, mengurapi kita semua, dipenuhkan, meluber sudah, biar jadi teladan buat anak cucu kita. Karena kita lansia harus jadi teladan, terutama tadi disuruh untuk jadi apa? Pendoa. Itu yang utama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum doa makan dulu, silakan doa makan. Ayo cepat. Halo, ayo Bu Puspa, silakan Bu Puspa, doa makan Bu Puspa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, saat
ini kami datang hadirat mengucap terima kasih setelah kami menikmati berkat-berkat rohani. Sekarang saat ini tiba saatnya kami untuk menikmati berkat-berkat jasmani. Tuhan sucikan kuduskan agar menjadi berkat bagi kesehatan tubuh jasmani kami. Berkati Pastor Hendra dan tim yang telah memberkati kami. Kau berkati kembali berlimpah-limpah. Berkati usaha pekerjaan pelayanannya agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang, serta banyak jiwa-jiwa dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur, terima kasih dan berdoa. Haleluya.